Oke, kita mulai dulu dengan 3.18 ya. Gimana cara mengerjakan ini? Ya, utamanya sih kamu harus memahami soalnya itu dulu. Kuncinya itu memahami soal. Oke, coba kita baca sama-sama. Selesaikan persamaan diferensial ini dengan ini namanya apa? Nilai awal kan? Dulu di PDB pernah dibilang ini namanya masalah nilai awal atau nilai awal kan? Menggunakan deret Maclaurin. Deret Maclaurin. Hasil ini kita sebut sebagai fungsi sinus kompleks. Kita definisikan ini. Ya ini ribet sih sebenarnya fungsi kompleks. Sebenarnya yang tadi aku ajarin kamu di part sebelumnya kan apa? Gampangnya lebih enak dijabarin jadi ini kan. Apa tuh namanya? Z ya kan? Kurang Z pangkat 3 per 3 faktorial ya kan? Kan lebih enak gini ya. Betul kan? Z pangkat 7 faktorial tambah seterusnya, oke? Nah, masuk soal ini apa? Kamu tuh diminta ini, oke. Bentar ya, aku bikin dulu kayak gini aja. Bentar. Nah, maksud soalnya ini, kamu tuh disuruh selesaikan PDB-nya ini dengan nilai awalnya ini pakai deret Maclaurin ini. Nah, nanti katanya solusi dari PDB ini bakal menghasilkan hasil ini tuh katanya. Kita sebut sebagai fungsi sinus tuh. Katanya nanti kalau menyelesaikan PDB ini dapat ini. Kok bisa? Gimana caranya? Oke, kita review dulu. Review. Dulu kita pernah belajar namanya deret apa namanya? Sekalian ingat-ingat deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin itu artinya semua fungsi fz itu bisa dituliskan seperti ini kan, f0 tambah f aksen 0 sama dengan apa namanya? Lupa lagi. Per 1 faktorial kan. Terus apa? Dan lupa variabelnya ya z. Nah, f double 0, f double lagi. F double aksen dari 0 2 faktorial z kuadrat seterusnya kan. Nah, ini nanti gimana caranya kok bisa hanya an, mana faktorialnya? Nah, ini kamu misalin. Ini jadi A0, oke? Ini jadi A1. Z. Ini A2, ya. Z kuadrat seperti itu maksudnya. Makanya jadi ini gitu. Jadi setiap fungsi mulai sekarang kamu harus pakai ini. Kita ingat-ingat ya. Jadi setiap fungsi kita harus bisa tuliskan fz sama dengan ini. Ya, tentunya ini gampang kan, fz sama dengan ini polinom lah gampangnya. Fz bisa dituliskan sebagai polinom biasa. Oke. Pasti bisa semua fungsi gitu. Terjamin. Oke, kayak gitu ya. Ini review dari Maclaurin ya. Oke, yuk kita masuk ke penyelesaian. Penyelesaiannya gimana? Oke, kan dia suruh apa soalnya nih? Pakai deret Maclaurin. Oke, kamu tulis dulu. Misalkan apa fz sama dengan, nah kalau kamu benci notasi sigma, jabarkan saja, masukin n-nya 0, z-nya n-nya 0 ya. Substitusi aja sebenarnya. Sebenarnya deret itu sebenarnya tidak menakutkan kalau tanpa simbol sigma ini. Hanya bentuk pertambahan saja. Kayak gini kan sebenarnya. A2 Z pangkat 2 seterusnya, oke. Nah, katanya tuh lihat FZ kita udah ketemu. Pasti kita butuh turunan kedua kan? Nah, udah selesain aja ini. Turunan kedua apa? Ayo, turunan kedua. Bentar, turunan keduanya apa? Turunin biasa ya. Gimana turunan kedua adalah kita butuh turunan kedua ya. Berarti kita cari dulu turunan pertamanya. Jadi apa ini? Ini kan 0 konstanta. Jadi A1 jadi 2A2 Z kan. Jadi
3A3 Z kuadrat. Kebayang kan yang ini? Ini tuh dari A3 Z pangkat 3 ya. Oke, seperti itu. Nah, kan aku butuhnya turunan kedua. Kenapa? Soalnya di sini ada F double accent. Bisa jadi mengarah ke sana gitu. Nah, ini jadi apa? Jadi 2A2 ya. Jadi 6 A3Z ya. Jadi 12. Mungkin lebih enak aku jabarin ya biar kebayang. Jadi sini A3 Z pangkat 3 A4 Z pangkat 4. Nah, ini biar bantu kamu aja sih. Seterusnya 4 A4 Z pangkat 3. Nah, jadi apa nih? 12 A4 Z pangkat 2. Terus 20 A5 Z pangkat 3. Kebayang ya, semoga ya. Oke, seperti itu. Ini jadi 5 A5 Z pangkat 4. Dah, kayak gini. Ini tulisannya biru aja semua. Biru aja semua. Dah. Oke. Terus gimana selanjutnya? Gimana caranya kita selesaikan soal ini? Ya, kamu tinggal substitusi aja ya. Coba kita substitusi yuk. Substitusi. Kamu punya F double accent Z-nya apa? Yang ini. Min FZ yang ini, oke? Yuk, kan kita dari soal F double Z sama dengan min FZ. Nah, ya udah 2A2 tambah 6A3Z tambah 12A4 Z kuadrat tambah, oh ya ini seterusnya ya. Nah, tambah 20A5 Z pangkat 3. Udah seterusnya ya. Nah, ini nggak cukup tempat ya di sini. Nah, sama dengan ini min A0 tambah A1Z pangkat 1 tambah A2 Z pangkat 2 dan seterusnya ya. Semoga kebayang ini aku tulis apa. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, kamu lihat di sini apa gimana caranya? Kalau kita tahu gimana ini selanjutnya? Oke. Aku izin pindahin ini ya biar enak tulisnya ya. Ini di sini aja ya. Dari soal. Nah, biar enak tempatnya tulisnya. Z kuadrat tambah A3 Z pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Nah, ini kita copy paste aja semuanya ya. Nah, terus ini jadi apa? Jadi min A0, min A1Z, min A2, min A3, min seterusnya ya. Oke. Kita belum pakai informasi apa lagi? Nah, nilai awalnya belum pakai kan? Nah, nilai awalnya F0 sama dengan 0, oke? Kan F0 sama dengan 0. Nah, kalau F0 sama dengan 0 gimana? Coba kebayang nggak F0 sama dengan 0? Kan di sini nih, kamu lihat di sini nih. Kamu lihat FZ kan sama dengan A0 tambah A1Z pangkat 1, A2 Z pangkat 2, A pangkat 3, Z pangkat 3, A4 Z pangkat 4 tambah seterusnya. Nah, kan ini di Z sama dengan 0 kan nih. Nah, Z sama dengan 0 apa? F0 sama dengan 0. Ya udah, kamu substitusikan ini. Set. Ini kan pasti 0, 0, 0, 0, 0. Dan ini FZ ini kan 0. Berarti apa? A0 sama dengan 0. Gitu. Oke. Gitu ya. Sekarang
apa yang terjadi kalau f(x) dan kita punya f(x)n 0 sama dengan 1. Oke. Kan kita punya, oke, sorry aku tulis dulu di sini. Kan kita punya f(z) sama dengan ini kan. Nah, di z sama dengan 0, kita tahu ini soal ya, di soal. Nah, di z sama dengan 0, f(0) sama dengan 1. Nah, f(0) sama dengan 1. Soal ya, dari soal. Ya sudah. Kalau gitu ini sama dengan 1, berarti ini ganti 1 ya. Ini A1. Ini kan Z sama dengan 0 kan? Yang ini. Masukin. Tet. Ini 0. 0. 0. 0 dan seterusnya. Berarti A1 tambah 0 seterusnya 0 kan? Jadi 1 sama dengan A1. Nah, simpan. Berarti ini sudah dipakai kan? Ini sudah dipakai. Ini sudah dipakai. Jadi kita punya A0 1. A1-nya 1. Nah, beres ya. Beres. A0-nya kita punya di sini tadi apa? 0 ya, min 0. Terus min 1Z. Substitusi dulu aja ya, nggak usah panik. A3 Z pangkat 3 kurang set. Ini 2A2 6A3 Z 12A4 Z pangkat 4 20A5 Z pangkat 3. Copy paste dulu. Udah jadi apa ini? Nah, sekarang kamu lihat. Ini nempel sama Z kak? 0. Enggak kan? Berarti ini sama dengan ini. Nah, 2A2 sama dengan min 0 itu kan apa? 0 kan? Nah, berarti A2 sama dengan 0 ya. Terus ini sama dengan ini. Nah, jadi kita cari A3, A2, A1, A4 dan seterusnya. 6A3 sama dengan apa? Min 1 ya. Bener gak? Min A1 sorry. Min 1. Oke. Nah, A3 itu sama dengan min 1/6. Oke. Min 1/6 apa? Min 1 3 faktorial. Nah, simpen. Sudah kan? Mau cari satu lagi boleh, biar makin kelihatan. Nah, kita tahu. Nah, mungkin nggak kebayang ya. Ini udah Z pangkat 4. Kita nggak punya Z pangkat 4 di sini ya. Atau biar kebayang deh. Ini A4. Z pangkat 4 ya. Ya. Atau aku salah. Ntar. Oh, sorry. Ada kesalahan. Ini Z pangkat 2. Ini di sini. Dah. Tinggal perbaiki 12A4 sama dengan apa? Ruas ini sama dengan yang ruas. Ya, ada salah lagi soalnya. Ada salah lagi kah? Ini Z2 ya. Nah, sama dengan min A2. Min A2-nya tadi udah ketemu 0 ya. Udah 12A4, A4 sama dengan 0. Nah, kelihatan. Kalau nanti ganjilnya apa? A1-nya udah ketemu. Tadi apa? 1. A3-nya min 1/3 faktorial. Kelihatan ya, A5-nya jadi apa? Min 1/5 faktorial. Yang genapnya A2 0, A4-nya 0, oke. A6 0 dan seterusnya ya. Nah, katanya solusinya apa?
Oke, ingat ya, kalau kamu punya PDB, kalau misalnya Y double aksen min Y. Dulu kita PDB, kalau solusi di PDB apa? Bentuknya solusinya kan Y. Nah, berarti solusinya apa di sini? FZ ya. Oke. Nah, solusinya berarti solusi PDB-nya itu FZ. FZ tadi kan. Nah, FZ sama dengan apa? Ini kan ketemu kan dah. Nah, A0 tambah A1 Z A2 Z kuadrat tambah seterusnya. Kita udah ketemu tadi, ini A3 Z pangkat 3, A4 Z pangkat 4, A5 Z pangkat 5 dan seterusnya. Oke. A0 itu berapa? A0 itu 0 tadi ya. Ya. Ini A1 1, A2 0, A3 ya min 1/3 faktorial ya. Z pangkat 3 tambah 0 sampai ini ya min 1/5 faktorial ya. Salah gak sih aku? Enggak, 1/5. Kenapa ganti tanda kan ini? Kelihatan. Coba aja nanti kamu cocokin yang di sini sama yang di sini, oke? Nanti dia jadi berganti tanda gitu. Tambah 1/5 Z pangkat 5. Sudah, ini jadi Z min 1/3 faktorial Z pangkat 3 tambah 1/5 Z pangkat 5 dan seterusnya. Udah, solusi PDB-nya ini. Nah, ini tuh hasilnya apa? Ini tadi kita di pernama belajar. Iya, sin Z. Oke? Dan sesuai dengan perintah soalnya. Hasil ini kita sebut sebagai fungsi sinus kompleks. Yang ini. Oke? Sudah kan? Gitu. Silakan dipahamin. Ya, seperti ini kira-kira. Mulai dari maksud soal dulu, review dulu. Ya, tinggal substitusi dengan yang ini. Ya, cari ini. Nanti substitusi kan di sini. Nah, terus manfaatkan nilai awal karena informasi ini kita pakai kan di sini semua. Sama ini. Udah, tinggal dicocok-cocokin, cari A2, cocokin. Nanti dapat ini. Dan kita tahu solusi PDB itu adalah kalau Y double aksen tadi min Y ya solusinya yang variabel Y ini. Berarti variabel solusi yang di sini FZ ya. Gitu. Ya, coba nanti silakan kerjain 3 apa ya? 3.19 ya. 3.19 caranya seperti itu. Oke. Sama caranya. Oke. Gitu ya. Gampang kan? Kayak gitu.